Salam semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya ucapkan selamat beribadah kepada semua, sama ada di gereja, di rumah, atau di mana saja. Karena mengingat masa sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemik. Kita berharap pandemik COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja masing-masing. Saudaraku, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini ialah mengikut Yesus. Dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24 tertulis, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, 'Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku.'" Saudaraku, keselamatan yang diimani oleh orang Kristen amat sederhana, yaitu hanya percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan diselamatkan. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara di Filipi. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Walaupun keselamatan itu sangat sederhana, namun harga dari keselamatan itu sangat mahal. Menjalani hidup sebagai Kristen itu tidak mudah, saudara-saudara. Nah, dari bacaan ini kita akan melihat ada dua syarat utama untuk mengikut Yesus. Syarat yang pertama ialah dia harus menyangkal diri. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan, tidak dapat dilakukan dengan cara sendiri. Setelah diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh itu, mereka tidak lagi melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri, melainkan keinginan-keinginan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita membelakangkan apa yang kita ingini sendiri secara duniawi, dan kita harus mengutamakan keinginan-keinginan dan perintah-perintah Tuhan. Kita harus berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Itulah maksudnya menyangkal diri. Syarat yang kedua mengikut Yesus ialah harus memikul salib. Pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memikul salib. Dari satu tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Dengan cara demikian, seseorang yang dijatuhkan hukuman mati di salib itu dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara yang telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Nah, saudaraku, gambaran ini digunakan oleh Yesus untuk menyatakan bahwa orang yang mengikutnya harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Apa yang orang-orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda dan nama baiknya demi nama Tuhan Yesus.
Dan jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari bacaan kita ini, mati di sini pun berarti siap mati secara fisik demi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, mengikut Tuhan bukan sekadar berkomitmen yang dilakukan sekali saja, namun ia harus dilakukan seumur hidupnya. Saudara-saudara, menjadi murid Tuhan Yesus berarti harus memenuhi dua syarat ini, yaitu menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Dan hal itu harus menjadi komitmen orang-orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Walaupun secara duniawi mungkin akan mengalami kerugian, tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa dengan itu justru mereka akan menikmati hal yang lebih besar di sorga. Bahkan jika dengan demikian menjadi pengikut Kristus, mereka harus sampai kehilangan nyawanya pun itu bukan merupakan kerugian, karena Yesus telah berfirman dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 24, "Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Saudara-saudara, hari ini kita telah melihat bagaimana syarat-syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kepada kami sekali lagi apa yang harus kami lakukan sebagai pengikut Kristus. Kami harus siap membayar harga yang mahal dari iman kami. Kami harus berani menyangkal diri. Kami harus siap memikul salib kemana saja kami pergi. Dan ini adalah komitmen kami seumur hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sanggup memberikan kepada kami harapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saat ini hamba-Mu berdoa buat pendengar semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berikanlah mereka hati yang sungguh, yang sentiasa setia kepada Tuhan. Curahkanlah, alirkanlah berkat kepada mereka, sehingga mereka berkelimpahan dalam segala perkara, hidup keluarga, hidup kerohanian mereka, dan hidup dalam pekerjaan mereka. Mereka sentiasa mengalami berkat Tuhan seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Bapa di sorga, kami memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.